Ketika aroma Spanyol pernah membuat Liverpool berjaya di bawah asuhan Rafael Benitez, Inter yang pernah menjadi raksasa bersama sejumlah nama Argentina, hingga Wolverhampton yang tak jarang tebar ancaman bersama nama Portugal, maka AC Milan hadir dengan memberi sajian khas sepak bola samba ala Brasil. AC Milan dan Brasil memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Dalam sejarahnya terdapat banyak sekali pemain bernafas samba yang menghadirkan kemenangan demi kemenangan untuk tim asal Italia. Brasil tak ubahnya menjadi ladang bakat bagi AC Milan. Pada perayaan Scudetto musim 2021-2022 kemarin saja, Milan punya nama Junior Mesias yang merupakan pemain berkewarganegaraan Brasil. Dia memiliki peran yang cukup vital dalam membangun musim bersejarah bersama Milan. Meruntut perjalanan klub dengan koleksi 19 gelar liga. Seperti yang sudah dijelaskan, pemain Brasil selalu punya tempat tersendiri di hati para penggemar. Di posisi di mana saja ada pemain Brasil yang selalu curi perhatian. Pemain Brasil yang pernah bermain untuk AC Milan. Dari mulai Ricardo Kaká, pemuda Brasil yang didatangkan dari Sao Paulo pada tahun 2003, sukses memberi dampak yang luar biasa hebat bagi skuad AC Milan. Pria samba yang terkenal dengan ketampanannya ini punya skill terbaik untuk menjadi seorang bintang. Kaká yang tak butuh waktu lama untuk mengklaim tempat utama di AC Milan, berhasil membawa klub merah hitam duduki tangga pertama di perebutan Scudetto musim 2003-2004. Kiprahnya berjalan sangat sempurna, hingga tepat pada tahun 2007, dia berhasil membawa Milan meraih gelar Liga Champions Eropa ke-7, plus keluar sebagai pemain terbaik dunia dengan trofi Ballon d'Or-nya. Kesempurnaan Kaká membuat para penggemar sulit melupakannya. Bahkan sampai saat ini saja, belum ada pemain Brasil lainnya yang mampu menyamai capaian yang dicatat Kaká. Dia istimewa, dan selamanya akan seperti itu. Berikutnya ada nama Nelson Dida yang mulai bergabung pada tahun 2000. Kiprahnya yang cukup menjanjikan langsung membuatnya dapat kepercayaan. Dida yang berdiri di bawah Mistar berhasil membawa klub meraih gelar Liga Champions Eropa musim 2002-2003. Kehebatannya menghalau serangan lawan memunculkannya sebagai pahlawan bersarung tangan. Lebih hebatnya lagi tepat ketika kompetisi Italia memasuki musim 2003-2004. Dia mampu membawa Milan meraih gelar juara dan dinobatkan sebagai kiper terbaik non-Italia pertama di kompetisi Serie A. Di musim tersebut dari 32 pertandingan yang dilakoni, Dida hanya kebobolan sebanyak 20 gol saja. Dengan pengalaman serta skill yang murni dimiliki pria yang kini berusia 48 tahun itu, Milan menempatkannya sebagai pelatih kiper skuad I Rossoneri saat ini. Masih berlanjut terdapat nama Jose Altafini yang tidak diketahui banyak orang. Dia merupakan pria samba yang jadi salah satu talenta terbaik yang pernah dimiliki skuad AC Milan. Altafini merupakan sosok penyerang murni yang catatkan 120 gol dari 200 pertandingan untuk Milan. Menghabiskan sekitar 7 musim di San Siro, dia merupakan sosok yang mencetak 2 gol buat Milan yang berhasil kandaskan perlawanan Benfica di partai Liga Champions Eropa pada tahun 1963 silam. Hebatnya lagi dia mampu mencetak 14 gol dalam satu musim kompetisi Liga Champions Eropa, di mana rekor tersebut baru bisa dipecahkan oleh Cristiano Ronaldo pada musim 2014-2015 silam dengan raihan 17 gol. Selanjutnya terdapat nama bek tangguh Thiago Silva yang membawa Milan rajai Italia pada tahun 2011 silam. Thiago Silva merupakan bek handal yang sejatinya disiapkan untuk menjadi legenda Milan. Sayangnya karena kendala krisis finansial pada tahun 2012 silam, Milan harus melepasnya ke Paris Saint-Germain. Jangan lupakan pula sosok Alex yang sempat moncar ketika membela Milan di masa kelam. Masih di posisi belakang ada nama Marcos Cafu yang jadi salah satu legenda asal Brasil terbaik yang pernah dimiliki Milan. Dia merupakan pria yang catatkan trofi Liga Champions Eropa musim 2006-2007. Kombinasi skill sepak bola terbaik serta kecepatan yang sulit dihentikan membuat Cafu kerap jadi pembeda serangan Milan dari sisi lapangan. Di sisi seberang Milan juga pernah punya nama Serginho yang kita tahu memiliki kecepatan luar biasa.
Pergerakannya dari sisi lapangan kerap membuat lawan kerepotan. Dia memainkan peran penting selama nyaris 10 tahunnya di Milan dengan persembahkan 1 Scudetto Italia, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italia, dan tentunya 2 trofi Liga Champions Eropa. 2 legenda Brasil yang berjaya di gelaran Piala Dunia 2002, Ronaldinho dan Ronaldo, juga sempat mengisi daftar panjang aroma samba yang harum menghiasi ruang ganti AC Milan. Ronaldinho didatangkan dari FC Barcelona, sementara Ronaldo hadir setelah menyelesaikan karir di Real Madrid. Keduanya memang tidak memberi terlalu banyak dampak bagi skuad AC Milan. Akan tetapi kehadiran Ronaldinho dan Ronaldo sempat membuat lawan kocar-kacir ketika berhadapan dengan pemegang 7 gelar Eropa. Di antara 2 legenda tersebut, nama Rivaldo juga sempat muncul pada tahun 2002 usai menangi gelaran Piala Dunia. Sayangnya nasib Rivaldo tak sebagus ketika dia tampil di Barcelona. Maka hanya dengan catatan semusim saja, Rivaldo lalu dilepas ke klub Brasil, Cruzeiro, sebelum akhirnya berkarir di Olympiakos. Sinar terang talenta samba di kubu AC Milan kemudian berlanjut ke pemuda 17 tahun bernama Alexandre Pato. Pato disiapkan menjadi pemain masa depan Milan usai dibeli dengan mahar senilai 24 juta euro di usia muda. Meski berhasil persembahkan 1 Scudetto pada tahun 2011 buat Milan, karir Pato tak berjalan sesuai rencana. Dia gagal menjadi besar dan termakan masalah cedera. Ketika persembahkan gelar Serie A, Pato juga ditemani sosok Robinho yang berjaya di lini serang dengan catatan 15 gol dari 45 pertandingan di semua ajang. Hall of Fame AC Milan. Dari banyaknya talenta Brasil yang pernah bermain di Milan, ada beberapa nama yang pada akhirnya masuk ke dalam daftar terbaik sepanjang masa klub. Mengutip dari situs resmi AC Milan, nama Marcos Cafu, Nelson Dida, dan Ricardo Kaká masuk di dalamnya. Yang cukup menarik, Alexandre Pato dengan perjalanannya yang banyak diganggu cedera juga masuk ke dalam salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Milan. Namanya masyhur bersama dengan legenda seperti Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic, sampai Marco van Basten. Lalu Ronaldinho juga ikut menyusup di antara daftar legendaris tersebut. Sebagai pemenang Ballon d'Or, Ricardo Kaká menghiasi daftar pemain terbaik Milan yang pernah terpilih sebagai pemain terbaik dunia. Terakhir, daftar kapten terbaik yang dihuni oleh nama seperti Paolo Maldini, Franco Baresi, Gianni Rivera, Frank Rijkaard, sampai Massimo Ambrosini, memunculkan nama Thiago Silva dan Serginho di sebagai pemain negeri samba. Dengan masuknya sejumlah talenta Brasil di daftar Hall of Fame AC Milan, membuktikan bahwa DNA samba tak cuma sekadar mampir jadi bagian klub saja. Lebih dari itu, mereka memang punya peran vital hingga pengaruh besar dalam kejayaan yang pernah dirasakan oleh klub sebesar Milan. Susunan pemain terbaik AC Milan dengan pemain Brasil. Setelah bicara tentang banyaknya pemain Brasil yang tampil di Milan dan siapa yang mendapat penghormatan, menarik bila kemudian menerka bagaimana bila pemain samba tersebut tampil dalam satu kesatuan. Kira-kira siapa saja yang layak mengisi setiap posisi di daftar 11 pertama? Di posisi penjaga gawang, Nelson Dida tentu tidak bisa disingkirkan. Maju ke garis depan, nama Thiago Silva serta Alex tampaknya layak ditempatkan sebagai pengawal yang sulit ditaklukkan. Lalu di posisi bek sayap, siapa lagi kalau bukan Cafu dan Serginho yang jago bertahan plus terampil dalam melakukan serangan. Di posisi gelandang tengah terdapat nama yang belum sempat disebutkan, adalah Leonardo dan Emerson yang sama-sama punya kekuatan serta kreativitas tinggi untuk mengatur permainan. Kemudian di posisi gelandang serang, Ronaldinho dan Ricardo Kaká tampaknya cukup untuk membuat lawan kerepotan. Kombinasi skill, kecepatan, serta kecerdasan yang tiada tandingan akan membuat Milan tak terkalahkan jika menempatkan dua legenda tersebut.
Sementara di posisi penyerang terdapat dua nama yang rasa-rasanya cocok bila diisi oleh pemain seperti Alexandre Pato dan Jose Altavini. Susunan pemain ini tentu masih bisa diperdebatkan. Namun yang pasti gairah sepak bola Samba di AC Milan akan selalu memberi warna berbeda dalam setiap perjalanan. Dengan sejarah besar pemain Brasil yang tampil untuk AC Milan, patut disayangkan ketika dalam beberapa tahun belakangan tak banyak pemain Samba yang mampu pancarkan sinarnya. Beberapa nama seperti Luis Adriano, Lucas Paqueta, sampai Leo Duarte gagal menjadi bagian penting yang memberi kejayaan bagi Milan. Mereka tak sanggup tunjukkan performa terbaik hingga perjalanan membawa ke arah pintu keluar. Beruntung Junior Mesias yang pada awal kedatangannya sempat diremehkan, sukses menjadi pemain Brasil yang masuk ke dalam musim bersejarah AC Milan. Menurut pendapatmu, akankah tren pemain Brasil yang berjaya di AC Milan kembali bersemarak di musim-musim selanjutnya?